selain dari qiraahnya Hafs. Maka inilah kenapa kami mengizinkan kepada kalian dan menganjurkan jika kalian menjadi imam, kadang-kadang mengganti saya, berikanlah qiraah Wars, berikanlah qiraah Ya'qub dan yang lainnya. Adapun Ya'qub, terjemahnya adalah Ya'qub ibnu Ishaq, yang mana Ya'qub ibnu Ishaq di sini dari segi nasabnya Al-Hadrami maulahum, wa huwa Al-Basri. Dan dia hidup di zaman Tabaqah At-Tasi'ah. Idan man huwa Tabaqah At-Tasi'ah? Dia hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, hidup di zaman Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, hidup di zaman Yazid ibnu Harun. Maka dia lebih turun dari segi usia dan zaman dari Asim ibnu Bahdalah. Asim ibnu Bahdalah di zaman Tabaqah As-Sadisah, dari tabi'in sighar. Adapun Ya'qub ibnu Ishaq Tabaqah yang ke-9, itba at-tabi'in shaghir. Maka kedudukan beliau tabaan huwa imam al-muqri fi zamanihi dari segi qiraah. Walakin dari segi ilmul hadis maka dia pas-pasan, saduq hasanul hadis. Maka para ulama memuji dia dari segi qiraah imam. Kama qala Abul Qasim Al-Hudali, lam yara fi zamanihi mithlahu. Aku tidak dapati di zamannya seperti dia. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi saduq, ay saduq fi ilmil hadis. Jabatannya di ilmil hadis dia saduq. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, huwa a'lam man ra'aitu bil huruf wal ikhtilafil Qur'an wa ilaluh. Maka dia orang yang paling kuat dari segi al-huruf, al-zahir, makharijul huruf, sifatul huruf, dan ikhtilafil Qur'an, maknanya ikhtilaf fi qiraatil Qur'an. Wa kadzalika qala Ahmad ibnu Hanbal saduq lam yakun bihi ba's. Maka dia dari segi ilmu hadis pas-pasan, saduq. Berkata Ali ibnu Ja'far As-Sa'idi, aqra'a ahlu zamanihi wa kana la yalhanu fi kalamih, bahwa dia itu orang yang paling kuat qiraahnya di zamannya dan ucapannya tidak pernah lahan. Maka inilah kedudukan dari Ya'qub ibnu Ishaq Al-Hadrami maulahum wa huwa al-Basri. Idan asluhu min Iraq, inama nukila bi annahu al-Hadrami bisabab kana maulahum. Wa min talamidhihi alladhi masyhur yarwi anhu Ruwais. Faman huwa Ruwais? Muhammad ibn al-Mutawakkil Al-Lu'lu'i wa huwa al-Basri kadalik, wa kadalik huwa imam fi al-qira'ah. Wa hada Muhammad ibn al-Mutawakkil mulaqab bi Ruwais. Maka Ruwais laqab, bukan nama orang. Maka perlu diketahui bahwa Ya'qub ibnu Ishaq imamun huwa imam
fi zamanihi, imam fi Kufah, al-muhim fi Iraq fi zamani, walahu atba' katsirah, mempunyai murid dan pengikut yang banyak. Tentunya setelah masyhurnya qiraah Hafs an Asim, dan didendangkan qiraahnya seperti yang kita dengar tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyhur di masjid-masjid didendangkan seperti itu, dan tidak ada satupun yang menolaknya, dan tidak ada satupun yang menafikannya dan yang mengingkarinya, karena mereka mengetahui semuanya ini adalah qiraah yang benar. Maka ini termasuk dari qiraah yang masyhur di zaman dulu. Maka oleh sebab itu tadi saya katakan, karena banyak kaum muslimin yang tidak memahami tentang qiraah, akhirnya ada yang membaca dengan qiraah Ya'qub, qiraah Wars, dengan tidak dipanjangkan Maliki menjadi Maliki. Maka banyak yang mengingkari misalnya. Inilah kenapa kita sangat menganjurkan untuk mempelajari qiraah dan mengamalkannya. Alhamdulillah kita mempunyai masjid sunnah, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ini amanah dari Allah agar kita menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, sehingga orang tidak menyangka bahwa itu adalah kesalahan. Maka untuk mengetahui di beberapa tempat di mana mereka belajar qiraah bahkan dengan orang-orang yang bukan salafi, baik dari kelompok as-sufiyah, dan tempatnya juga misalnya di Mesir dan sebagainya. Namun kebanyakan mereka tidak bisa mempraktekannya. Mungkin karena mereka tidak mempunyai masjid sendiri seperti kita, atau punya masjid jadi imam namun di bawah ormas-ormas yang ada, ormas-ormas Islam yang ada, ataupun madhab-madhab yang ada, sehingga apa yang dia hafal dari qiraah yang lain tidak bisa dia amalkan. Karena apa kata dunia nanti? Pas dia baca Alhamdulillahi rabbil alamin, wah, setelah itu langsung dipanggil oleh kepala pimpinan cabang dari ormas yang membuat masjid tersebut. Maka di sini alhamdulillah kita mempelajari dan mengamalkan di masjid ini, bahkan sholat dengan sandal, bahkan sunnah-sunnah yang ada. Alhamdulillah, maka ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka selesai dari qiraah Ya'qub, dari riwayat Ruwais anhu, dan juga murid yang lainnya Rawh anhu. Maka yang belum siapa Wars sudah. Maka pindah sekarang kepada qiraah Wars an-Nafi'. Maka siapa itu Nafi' dan siapa qiraah dari muridnya? Maka Nafi' barakallahu fikum, dia adalah Nafi' Ibnu Abdurrahman Al-Madani. Maka dia Al-Laythi Al-Madani, dari ahli Madinah. Dan seperti para qurra' yang lainnya,
Dia adalah rawi yang saduq, hasanul hadis, walakin imam wa sabtun fil qiraah. Maka Nafi' dia tinggal di Madinah. Nasabnya Al-Madani alaihi. Imamun fil qiraah walakin saduq fil hadis. Maka disebutkan oleh para ulama, kama aqala Abu Hatim Ar-Razi, saduq salihul hadis, dari segi ilmu hadis. Dan berkata Ibnu Hibban, wa kana imamu ahli Madinah fil qiraah. Maka Wars qiraahnya imam. Berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kana yukhad anhu al-qiraah wa laysa fil hadis bisyai. Di riwayat lain sangat lunak hadisnya. Maka di sini menandakan bahwa di dalam ilmu qiraah diambil karena dia imam, namun di ilmu hadis pas-pasan. Maka berkata Imam An-Nasa'i, laisa bihi ba's. Dan riwayat dan lafaz laisa bihi ba's maknanya tidak begitu kuat. Dan ini yang disebutkan juga oleh Ali bin Madini, kana indana la ba'sa bihi. Dari segi ilmu hadis kedudukannya saduq. Namun dari segi qiraah, seperti berkata Imam Malik, imamun nas fil qiraah. Dia adalah imam bagi kaum muslimin dalam qiraah. Maka Wars mengambil ilmu dari Nafi', dan di sini dia Nafi' ibn Abdurrahman Al-Madani, dia hidup di Tabaqah Tabaqah yang ke-7. Berarti dia hidup di zaman Imam Malik. Dan dia ahli Madinah dan imam fi Madinah, wallahu a'lam. Apakah dia imam di Masjid Nabawi? Dan itu yang banyak periwayatan, sehingga tergambar Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam, mungkin dia sholat di belakang Nafi' ibni Abdurrahman. Maka dikatakan oleh Imam Malik sendiri, dia adalah imamun nas fil qiraah. Dia adalah imamnya manusia dari ilmu qiraah. Maka inilah kedudukan dari Nafi'. Dan Nafi' ini mempunyai murid yang meriwayatkan ilmunya. Yang masyhur dari Nafi' ada 2. Dan yang paling masyhur qiraah Wars an-Nafi'. Dan yang kedua Qalun an-Nafi'. Berbeda antara Wars dengan Qalun dari beberapa kaidah. Namun yang masyhur adalah qiraah Wars dari Nafi'. Dan riwayah Wars di sini, siapa itu? Wars adalah laqab, bukan nama. Seperti Ruwais, laqab, bukan nama. Maka begitu pun di sini Wars, namanya Utsman ibnu Sa'id. Al-Misri, Maula Ali Zubair. Maka dilaqabi oleh Nafi' dengan Wars. Idan ma makna Wars? Lisiddati bayadihi. Karena dia sangat putih. Saking putihnya dikatakan Wars. Wars bermakna saking putihnya. Dan bahkan dia bangga Wars ini dengan nama Wars, padahal namanya Utsman ibnu Sa'id. Dan selalu mengatakan
yaqulu Nafi' ustadi samani bihi wala yakrah an yusamihi ahadun bihi. Maka dia selalu bangga mengatakan, ustadku Nafi' melaqabi aku dengan Wars, si putih. Maka dia bangga dengan nama itu dan terkenallah dengan nama Wars, wa huwa ismuhu Utsman ibnu Sa'id. Maka Wars bukan dari ahli Madinah. Farahala Wars ila Misr wa rahala Wars min Misr ila Madinah liya'khudal qira'ah an syaikhihi Nafi'.